Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan Kak Mia. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya kita bahas apa sih? Kita bahas sifat koligatif larutan bagian pertama. Bagian pertama itu Kak Mia menjelaskan mengenai molaritas dan molalitas. Tentunya teman-teman udah paham dong. Pasti. Oke, kalau hari ini kita akan membahas mengenai fraksi mol dan normalitas. Oke, nah ini. Oke. Fraksi mol, apa itu fraksi mol? Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol suatu komponen terhadap jumlah mol keseluruhan komponen dalam larutan. Bila suatu zat A sejumlah Na mol bercampur dengan zat B sejumlah Nb mol, maka fraksi mol masing-masing dapat dinyatakan sebagai berikut. Bahwa misalnya nih, ada larutan A dan ada zat larut A dan pelarutnya B. Nah, kalau misalnya kita mau nyari fraksi mol dari zat terlarut atau kita misalkan dengan zat larut itu dengan zat A ya, berarti fraksi mol dari zat A itu mol dari zat A per mol dari zat A plus mol dari ZB atau pelarutnya gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya kita mau cari pelarutnya itu tinggal mol pelarutnya ditambah mol zat larut plus mol yang pelarutnya gitu. Semudah itu teman-teman. Next, dengan demikian hubungan antara fraksi mol ZA atau XA dan fraksi mol ZB atau XB adalah XA plus XB sama dengan 1. Ini harus diingat banget ya teman-teman. Harus banget pakai ingat. Harus ingat pakai banget. Karena apa? Karena biasanya gini, yang diketahui itu ini massa dari zat larutnya, kemudian MR dari zat larutnya. Tapi yang ditanyakan finalnya apa? Ini apa namanya? Fraksi mol dari pelarutnya. So, kita akan cari dari zat pelarut, lalu kemudian kita mencari dengan rumus ini XA plus XB sama dengan 1 untuk mencari fraksi mol dari zat dari pelarutnya gitu. Jadi emang harus ngerti bahwa ini ibarat kata ini kan disimbolkan dengan XA plus XB sama dengan 1, tapi kalau di otak kakak itu XA kakak udah di luar kepala, di luar kepala, intinya itu ini terlarut, ini pelarutnya sama dengan 1. Oke teman-teman, bisa dipahami kan? Oke, mudah sekali. Next, ada contoh soal nih. Oke, yang pertama, 0,5 mol zat non-elektrolit C dilarutkan dalam 81 ml air. Berapakah fraksi mol masing-masing komponen larutan? Dengan diketahui AR hidrogen sama dengan 1 dan AR oksigen sama dengan 16. Oke, kalau udah diketahui komponen-komponennya, maksudnya komponen-komponen dalam soal ya, itu ada AR hidrogen sama 1 dan AR oksigen sama dengan 16. So, di otak kita harus sudah tahu nih bahwa air itu H2O. So, H2O itu hidrogennya ada 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian ada dikasih oksigennya 1. Berarti MR dari air itu H2O sama dengan 18. Oke, itu di luar otak ya teman-teman. Bahwa MrH2 itu sama dengan 18. Selanjutnya, komponen dalam larutan tersebut zat pelarut C dan pelarutnya adalah air. Pada soal telah diketahui jumlah zat C sama dengan 0,5 mol. Oke, jumlah zatnya udah diketahui nih teman-teman 0,5 mol. Sedangkan jumlah air itu 81 mili yang setara dengan 81 gram. Kenapa bisa gitu? Karena rumus untuk mencari massa itu pendekatan dengan rho. Rho itu sama dengan M per V. Di minggu kemarin kakak sudah menerangkan, sudah menuliskan bahkan bahwa rho sama dengan M per V. Jadi kalau mencari M atau massa itu sama dengan rho dikali volume atau V. Rho dari air berapa? 1 gram per mililiter. Dikali volumenya berapa itu? 81 mililiter. So, 81 kali 1, 81 gram. Diketahui bahwa 81 ml setara dengan 81 gram. Dengan rumus molekul H2O air itu H2O, maka tadi yang kakak bilang MR-nya 18. Sehingga
Mol pelarut atau mol airnya itu kan massa per mR 81 per 18. Jadi kita dapatkan mol dari airnya itu 4,5 mol. Dengan demikian fraksi mol zat pelarut C sama dengan mol dari zat pelarutnya per mol zat pelarut plus mol pelarut. Oke, 0,5 mol per 0,5 mol plus 4,5 mol. 0,5 mol per 5 mol. Jadi 0,1. Fraksi mol itu tidak memiliki satuan. Kenapa? Karena ini harusnya ada tulisannya ya 0,5 mol per 5 mol. Nah, mol atasnya mol, bawahnya mol bisa coret-coret, hilang, habis, saling menghabiskan satu sama lain. So, fraksi mol tidak memiliki satuan. Harus diingat-ingat ya. Oke. Karena jumlah fraksi mol semua komponen larutan sama dengan 1, maka XC plus X larut sama dengan 1. Yang rumus tadi yang kakak bilang harus di luar kepala nih, bahwa XA plus XB sama dengan 1. Tadi XC-nya udah diketahui kita berapa tadi? 0,1. Udah kita cari juga. Terus kemudian X pelarut sama dengan 1. Dengan XC yang telah diketahui 0,1, maka X pelarutnya berarti 1 min XC sama dengan 1 min 0,1. Jadi 0,9. Tahu kan? Maksudnya nggak bingung gitu. Gampang. Bismillah. Bisa. Tinggal dimasukin aja. Kenapa XC-nya jadi negatif, Kak? Karena sebenarnya yang X-nya itu dipindah ke kanan gitu kan. X-nya itu pindah ke kanan. Ini kan dari kiri, X-nya di depan, kemudian pindah ke kanan jadi negatif. XC-nya jadi min 0,1 jadi 0,9 gitu. Oke, selanjutnya 6 gram urea dengan MR60 dilarutkan dalam 1,8 gram air dengan MR18. Nah, ini udah mudah nih, MR-nya 18 nggak kayak tadi yang diketahui AR-nya. Jadi kalau AR itu ya kalau misalnya H2O itu mudah ya. Kalau misalnya yang lain sukrosa dan sebagainya kita harus ngitung secara manual, tapi nggak apa-apa. Di sini yang dicontohkan air. Berapakah fraksi mol urea? Pembahasan. 6 urea setara dengan 0,1 mol. Dan 1,8 gram air setara dengan 0,1 mol. Fraksi mol urea dapat dihitung dengan cara berikut. Pasti pada penasaran. Kenapa mol dari urea itu 0,1? Jadi teman-teman ini udah terpampang nyata ya bahwa 6 gram. Bahwa mol itu sama dengan gram atau massa per mr. Berarti 6 per 60 berapa? 0,1. Jadi nggak usah bingung, nggak usah takut. 0,1 dari mana sih? 0,1 dari 6 gram per 60. MR-nya urea kan 60. So tinggal dimasukin 0,1 urea. Molnya urea 0,1 per molnya urea 0,1 mol plus 0,1 mol ini dari pelarut. Pelarutnya itu air tadi. Berarti 0,1 per 0,2. 0,5 itu fraksi molnya udah ketemu. So, fraksi mol urea dalam larutan tersebut 0,5. Selanjutnya ada normalitas. Normalitas suatu larutan menyatakan jumlah ekuivalen yang terdapat dalam setiap liter larutan. Gram ekuivalen atau greg atau massa ekuivalen adalah jumlah massa yang dapat menghasilkan 1 mol ion H+ dari suatu asam atau 1 mol ion OH- dari suatu basah. Yang H+ tandanya itu H+ dari basah. H+ itu dari asam pokoknya. OH- itu dari basah. Itu harus kita tahu dan paham. Kemudian dalam suatu reaksi redoks, 1 gram ekuivalen itu adalah sejumlah massa dari suatu reduktor yang dapat melepas 1 mol elektron atau massa dari suatu oksidator yang dapat menerima 1 mol elektron. Sebagai contoh, massa 1 mol HCl adalah 36,5 gram. Ingat, massa 1 mol zat adalah mR. Dalam larutan, HCl akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Dengan demikian, 1 mol HCl akan melepaskan 1 mol H+, karena tadi H+-nya cuma ada 1 kan, HCl itu punya 1 H+. Atau dapat dikatakan bahwa 1 mol HCl setara dengan 1 ekuivalen. Karena massa 1 mol HCl sama dengan atau adalah 36,5 gram, dan 1 mol HCl setara dengan 1 ekuivalen, maka massa ekuivalen dari HCl adalah 36,5 gram.
Oke, sebenarnya 36,5/1. Jadi nggak usah secara cepatnya langsung kita udah tahu bahwa 36,5 gram. Berbeda dengan H2SO4 dengan Mr98 dalam tautan H2SO4 itu terdisosiasi jadi 2H plus SO4 2 main. Berbeda dengan HCl, kalau misalnya H2SO4 atau asam sulfat itu punya 2H+. Ini yang harus kita ingat-ingat. Apa sih Kak yang membedakan HCl dan H2SO4? Di sini kita akan bahas bareng-bareng bahwa 1 mol H2SO4 itu menghasilkan 2 mol H+. Kenapa 2 mol H+, Kak? Karena H2SO4 itu punya 2 H. H2, 2 kan, jadi 2 mol H+. Massa 1 mol H2SO4 itu 98 gram. Dan setiap 1 mol H2SO4 itu akan melepaskan 2 mol H+. Atau 1 mol H2SO4 setara dengan 2 ekuivalen. Karena molnya ada 2 mol, H+-nya ada, molnya itu ada 2, jadi ekuivalennya itu ada 2. Dengan demikian, massa ekuivalen H2SO4 adalah 98, massanya dibagi 2 ekuivalen, yaitu 49 gram. Atau normalitas juga bisa dicari dengan rumus N sama dengan jumlah ekuivalen per volume. Volume dalam liter ya, jangan lupa. Ini ada contoh soal. 37 gram CaOH2, MR-nya 74, dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Berapakah normalitas larutan tersebut? 37 gram CaOH2 itu setara dengan 0,5 mol. Kenapa? Karena MR-nya 74, tinggal dibagi ya, 37/74. 1 mol CaOH2 melepaskan 2 mol ion OH-, maka 1 mol CaOH2 setara dengan 2 ekuivalen. Kenapa? Karena OH2-nya tuh ada 2, kan CaOH2. Oke, jadi ada 2 ekuivalen ya. Kayak tadi H2SO4 dia punya hanya 2. Berarti dia 2 ekuivalen. Nah, ini OH-nya juga 2. So, 2 ekuivalen, nggak usah bingung. Karena 1 mol CaOH2 itu setengah dengan 2 ekuivalen, tadi kan tandanya 1 mol. Rumusnya dari awal normalitas itu per 1 mol. So, kalau misalnya kita udah tahu ekuivalen dari CaOH2 itu 1 mol itu setara dengan 2 ekuivalen, maka untuk mol yang 0,5 itu sama dengan 1 ekuivalen. Di sini dipahami nggak? Bahwa kalau misalnya 1 mol itu 2 ekuivalen. Nah, di soal itu diketahuinya 0,5 mol. Jadi 1 ekuivalen. Nggak usah bingung. Ini udah kakak tebelin. 1 mol CaOH2 setara dengan ekuivalen, maka 0,5 mol setara dengan 1 ekuivalen. Dengan volumenya 0,5 liter. Jadi tinggal dibagi 1 per 0,5, kita dapat normalitasnya 2N. Terus kemudian ada ada rumus nih, hubungan antara normalitas dan molaritas itu M kali valensi. Sedangkan valensi adalah jumlah ion H+ yang dilepaskan suatu asam, atau jumlah ion OH- yang dilepaskan suatu basa, atau jumlah elektron yang dilepaskan suatu reduktor, atau jumlah elektron yang diterima suatu oksidator. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal tulis di kolom komentar, Kak Mia pasti jawab. Jangan bingung pokoknya. Bismillah bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.